Dan yang ketujuh dari kayu-kayuan seperti kayu cendana, bambu. Dan nanti kita akan bahas satu persatu cara jamasannya, karena dari setiap material atau bahan itu beda juga cara jamasannya. Jadi disimak terus videonya sampai akhir. Jadi jamasan sendiri difungsikan juga untuk pembersihan fisik dari suatu benda dan untuk mempertahankan energi yang ada di dalamnya. Dan secara filosofi, tradisi jamasan pusaka yang dilakukan setiap malam satu suro itu diartikan juga untuk pembersihan jasmani dan rohani. Jadi untuk introspeksi diri kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di tahun yang lalu, dan untuk jadi lebih baik di tahun kedepannya. Dan ini saya sudah menyiapkan beberapa contoh pusaka untuk nanti dijamasi, karena pusaka tidak dari satu macam jenis bahan, tapi juga ada beberapa. Contohnya seperti dari kayu-kayuan, seperti kayu telogosari, kayu cendana, terus bambu, akar, itu kayu kantil, dan ini yang dari logam atau bisa dibilang besi aji. Dan ini dari kulit hewan, minyak, ini batu-batuan dari kain, dari sisa-sisa tanaman bertuah seperti bunga kamboja yang kelopaknya genap. Dan ini yang dari bulu seperti bulu genderuwo dan bulu perindu. Jadi nanti cara penjamasannya beda-beda, disesuaikan dengan material bahan dari pusaka tersebut. Dan nanti akan kita contohkan satu persatu dari beberapa material yang berbeda. Dan bahan yang digunakan pun seperti air kelapa hijau, jeruk purut atau jeruk nipis juga bisa, terus air dari bunga tujuh rupa atau bunga setaman juga bisa. Lalu sebenarnya paling komplit pakai warangan untuk yang jamasan bahan yang dari logam. Jadi air warangan sendiri berfungsi untuk menghitamkan besi dan menimbulkan, jadi pamornya itu terlihat sangat jelas. Jadi untuk besi-besi samping di sini nanti warnanya akan hitam keabu-abuan, dan pamor itu gambar ini akan terlihat jelas. Dan juga sediakan sabun dan air bersih juga. Usahakan air yang mengalir. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe
like, comment, and share. Kita bunyikan tombol loncengnya ya. Yang pertama, mencampur air kelapa dengan jeruk. Jadi kita peres dulu. Setelah itu diaduk. Dan untuk pusaka yang berbahan logam bisa langsung dimasukkan dulu, direndam. Paling enggak 5-10 menit. Fungsi dari air kelapa dan jeruk sendiri untuk mengangkat kotoran dari besi atau karat-karat dari besi tersebut, dan secara kasat mata itu juga bisa untuk membersihkan aura negatif dari suatu benda. Jadi biarkan direndam dulu sampai nanti karatnya ngangkat sendiri, jadi tinggal membersihkan. Dan untuk bahan batu ini cukup diginikan, lalu nanti digosok pakai sikat dan sabun. Setelah itu dibilas pakai air mengalir, lalu dimasukkan ke air bunga 7 rupa ini. Setelah itu nanti diangin-anginkan sampai kering, baru diminyaki. Jadi untuk batu sendiri, setelah dimasukkan air kelapa dan jeruk, tinggal digosok pakai sabun. Setelah selesai digosok, lalu kita bilas dengan air mengalir. Dan sesudah itu langsung kita masukkan ke air bunga. Setelah dirasa cukup, lalu kita lap. Dan nanti tinggal finishing terakhir itu nanti. Terus yang kedua yang dari bulu, dari material bulu. Bulu sendiri sama seperti hampir kayak batu tadi, cukup dimasukkan tapi tanpa disabun, lalu dimasukkan air bunga. Udah cukup gitu, tinggal tunggu kering. Dan yang dari material kayu itu cukup diusap pakai handuk, diusap bersih, jadi tanpa kena air ya, soalnya keringnya lama. Setelah bersih nanti tinggal finishing juga, sama diasap-asapi pakai dupa. Yang terakhir yang dari material logam atau besi haji. Setelah tadi kiranya karatnya sudah pada ngangkat, soalnya kan biasanya dikasih minyak, jadi pasti masih ada minyaknya di sini. Setelah direndam itu nanti kan minyaknya keluar sendiri.
Setelah dirasa cukup, kita tambah gosok pakai jeruknya dulu. Lalu kita bilas pakai air. Setelah dibilas, kita gosok pakai sabun sama sikat, jadi biar karetnya semua keangkat. Pokoknya sampai bersih, sampai karetnya hilang semua. Setelah dirasa cukup bersih, kita bilas pakai air biasa. Lalu kita bilas lagi pakai air bunga. Setelah selesai, kita lap. Setelah dilap nanti tinggal diangin-anginkan. Sebenarnya ini nanti masih ada proses warangan, cuma air warangannya yang enggak ada, stok baru kosong, jadi langsung aja nanti kita minyak biar kering dulu. Jadi nanti tinggal nunggu finishing akhir. Yang terakhir, setelah tadi jamasan terlalu banyak pusaka juga, memakan waktu lumayan panjang juga, proses yang terakhir yaitu finishing atau peminyakan. Jadi cukup kayak gini. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan minyak misik hitam yang bibit, jadi masih murni. Diminyaki merata. Jadi setelah diminyak, pamornya juga kelihatan. Jadi diminyak bolak-balik ya, bukan cuma dari satu sisi. Dan sini juga dikasih minyak, jadi rata semua kena minyak.
Jadi besinya juga biar awet, tidak cepat berkarat. Dan minyak sendiri juga berfungsi untuk menambah power atau energi dari suatu benda pusaka. Dan proses selanjutnya yaitu memberi pelengkap seperti kembang telon, melati runce, dan bisa juga ditambah dengan dupa, dan biarkan selama 1 malam. Dan untuk pertanyaan giveaway kali ini, sebutkan nama-nama pusaka yang saya tunjuk. Yang pertama ini, sebutkan nama keris ini. Yang kedua, sebutkan nama batu ini. Jadi seperti ada garis pusaran membentuk lingkaran. Dan yang ketiga, apa nama benda ini? Yang ini ya, yang kuning. Jadi 3 pertanyaan itu segera dijawab. Dan giveaway untuk kali ini kayu cendana. Jadi ini juga galih ya, jadi wangi. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.